Oke, kalau semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan induksi elektromagnetik, lanjutan dari induksi magnet. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan aplikasi konsep atau penurunan konsep dan aplikasinya ke dalam perhitungan ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, bahasan yang pertama yaitu hukum Faraday dan gegel induksi. Nah, ini materi induksi magnet ya. Yang pertama adalah percobaan Faraday, yang kedua adalah gegel induksi magnet, kemudian yang ketiga gegel induksi diri dan energi induktor, kemudian yang keempat generator AC, kelima itu transformator, dan yang terakhir yaitu latihan soal ya. Jadi saya menampilkan video ini selalu dengan soal-soal ya, supaya nanti kalian itu benar-benar mampu dan paham dan mampu mengaplikasikan konsep dalam perhitungan dan kehidupan sehari-hari. Oke. Kita bahas satu persatu yaitu percobaan Faraday ya. Kemudian gegel induksi saya gabungkan ya jadi satu video ini. Oke. Mohon maaf nih agak lama saya teori. Oke. Percobaan Faraday. Nah, dari sekian banyak ilmuwan yang meneliti tentang arus bolak-balik ya atau alternating current ya, itu Faraday, Michael Faraday. Nah, yang lain juga ada yang melakukan eksperimen, tapi yang berhasil ada Faraday. Nah, alat yang digunakan yang pertama adalah kumparan ya, kumparan atau pada medan magnet itu disebut solenoide ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan G, itu maksudnya galvanometer, fungsinya untuk menunjukkan ada atau tidak adanya arus hasil dari perubahan ya, plug magnet. Nah, ini kumparan fungsinya adalah mengurung garis-garis gaya magnet dari magnet batang yang diperlihatkan seperti ini. Nah, ini magnet batang, yaitu utara dan selatan ya. Ingat, garis-garis gaya magnet itu dari utara ke arah selatan gitu ya, muter kayak gini. Nanti ini bentuknya akan berupa garis-garis ya, garis saya ya. Ini yang baru kelihatan jika ada benda lain di sekitar ini ya, bisa tertarik atau bisa tertolak. Nah, oke. Nah, ketika magnet ini yang pertama gerakan memasuki kumparan. Ini kan yang memasuki kumparan. Jadi seperti ini. Nah, ketika memasuki kumparan atau mendekati atau memasuki kumparan, maka nanti kumparan ini mulai berubah ya. Berubah itu kenapa? Karena mengurung garis-garis gaya magnet yang dikeluarkan oleh magnet ini. Maka ini jelas jadi utara, kemudian ini jadi selatan. Kenapa sih? Nah, nanti ada hubungan dengan hukum Lend ya. Oke. Lanjut ke pembahasan gerakan memasuki kumparan. Nah, saya ulangi, ketika mendekati sampai memasuki, maka di sini terjadi perubahan plug magnet ya. Perubahan plug magnet itu berarti perubahan garis-garis gaya magnet yang terkurung oleh kumparan ya, dari keadaan minimum ya. Jadi minimum dalam keadaan begini, minimum kemudian maksimum. Nah, maksimumnya pada saat berada di dalam magnetnya. Oke. Itu percobaan yang pertama. Saya ulangi lagi. Nah, ini gerakannya bolak-balik bisa itu ya. Nah, tuh ya. Nah, ketika memasuki kumparan, maka nanti ini jadi selatan ya. Nah, garis-garis gaya magnet kemana? Nah, untuk kumparan seperti ke kiri ya, ke kiri ya. Ini B itu medan magnet ya, atau garis-garis gaya magnet. Nah, ketika terjadi perubahan plug magnet, maka di sini terjadi aliran arus. Galvanometer menunjuk ke arah kanan. Nah, nanti dari daerah sini arusnya ngikut kumparan ke atas berarti ya arahnya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang percobaan yang kedua. Percobaan kedua, nah seperti ini. Magnet berada di dalam kumparan. Jadi nanti tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan. Kenapa? Ini kan berhenti sejenak. Baru keluar nanti. Nah, ketika berada di dalam magnet di dalam kumparan, maka garis-garis gaya magnet pada kumparan ini tidak ada perubahan ya. Nah, itu berarti dianggap perubahannya nol ya. Nah, bukan tidak ada garis gaya magnet yang terkurung, tapi tidak ada perubahan gitu ya. Awas dia dalam mengartikan yang seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ke berikutnya. Magnet keluar kumparan, jadi nanti dikeluarkan. Nah, ini gambarnya. Nah, saya balik lagi ke sini B. Nah, ketika magnet berada di dalam kumparan, maka galvanometer menunjuk nol ya. So, galvanometer itu angkanya
dari kiri ke kanan sama skalanya 0, 1, 2, 3. Nah, ke kanan juga sama 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, oke. Magnet ya, yang tadinya di dalam seperti gambar A. Nah, di sini terjadi perubahan plek magnet dari mulai mana? Dari mulai di maksimum ke minimum. Nah, ini kan mau keluar selatan, maka apa kumparan jadi selatan. Ya, gerakan keluar ya seperti itu. Maka yang tadi jadi utara ya. Yang tadinya selatan di gambar satu di percobaan satu, nah sekarang jadi utara. Nah, garis gaya magnet kemana? Nah, gitu. Nah, ke kanan ya. Betul. Nah, saya jelaskan ya. Saya jelaskan begini. Ini tadi ada loncatan dikit nggak salah ya. Ada loncatan. Nah, saya jelaskan begini. Untuk gambar satu ya. Untuk gambar satu begini. Ketika magnet memasuki kumparan, maka di sini terjadi perubahan plek magnet D plek DT ya, tiap waktu. Perubahan plek magnet tiap waktu dari keadaan minimum menjadi keadaan maksimum. Nah, kalau ditanya maksimumnya berapa, minimumnya berapa? Nah, kalau minimum ya 0. Kalau maksimumnya berapa? Nggak tahu berapa ya. Yang penting di sini terjadi perubahan plek magnet dari minimum menjadi maksimum. Nah, ketika terjadi perubahan plek magnet ya deplek DT ya, maka nanti di sini sebanding dengan perubahan arus ya DI DT ya tiap waktu, perubahan arus tiap waktu. Kenapa terjadi perubahan? Karena di sini terjadi perubahan plek magnet juga ya. Oke. Nah, ketika misalkan saya uraikan lagi, ketika perubahan plek magnet misalkan gini, ketika ada saya push dulu ya, push dulu. Nah, ketika dalam keadaan plek magnet dalam keadaan minimum, maka nanti arusnya juga akan minimum, ya, akan minimum. Ketika plek magnet dalam keadaan maksimum, ya, maka arus juga ikutan dalam keadaan maksimum, gitu ya. Gitu. Oke, maka nanti D plek DT sebanding dengan DI DT atau DI DT sebanding dengan D plek DT, boleh dibalikkan. Nah, option B begini. Ketika magnet berada di dalam kumparan, maka di sini tidak terjadi perubahan plek magnet ya. Tidak terjadi. Ini malah dikatakan dalam keadaan maksimum ya. Dalam keadaan maksimum ketika magnet berada di dalam. Nah, tetapi karena diam, itu perubahannya tidak ada. Dia plek per waktu itu 0 ya. Dan 0. Nah, maka nanti di sini DI DT juga ikutan sama dengan 0. Jadi magnet berada di dalam, maka plek magnet per waktu kecil 0 pada maksimum. Maka perubahannya 0. Sedangkan arusnya adalah akan terjadi jika terjadi perubahan plek magnet. Oke. Balik lagi untuk nomor C ya. Ketika magnet keluar, maka nanti di sini terjadi perubahan plek magnet ya. Dari mana? Dari posisi tiap waktu itu dalam keadaan maksimum itu menjadi minimum. Nah, ini kebalikan dari nomor 1 atau option A ya. Oke. Nah, di sini juga sama. Perubahan arus listrik tiap waktu DT itu dari keadaan maksimum menjadi minimum ya. Nah, nanti prosesnya pada saat masuk keluar itu terjadi maksimum minimum maksimum minimum. Nah, itulah disebut dengan arus perubahan plek magnet tiap waktu, kemudian arus juga perubahan arus tiap waktu ya. Jadi fungsi waktu nantinya dua-duanya. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang gaya induksi. Nah, kalau tadi kumparan yang bergerak, nah sekarang itu penghantar yang bergerak. Oke. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ya, caranya begini. Gerakan penghantar AB ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Seperti ini. Ya. Gerakan kiri kanan. Nah, ya. Dengan kecepatan tertentu. Nah, sejauh delta S, ya. Nah, taruh saja mencapai titik C, D. Nah, oke. Jadi gerakannya sini, bolak-balik aja. Tuh. Ya. Tuh.
Ini berarti gerakannya bolak-balik. Sama seperti mana tadi, gerakannya masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, sekarang saya lanjutkan gerakan ini. Nah, ketika digerakkan ke arah kanan, maka terjadi pemotongan medan magnet ya. Nah, sejauh delta S. Nah, berarti kalau menggerakkan dari B ke arah C atau dari A ke arah D itu perlu usaha. Ya. Apa itu usahanya? Nah, usaha ya, itu disebut juga usaha mekanik ya. Nah, saya tulis usaha mekanik. Oke, kita sebut W sama ini berarti F kali S ya. Nah, karena di sini S-nya kecil, maka usahanya juga kecil. Delta W sama dengan F kali delta S. Ingat, CD itu panjangnya L. Ini medan magnet ini kita taruh saja, kita sebut B. Nah, F ini tidak ada lain adalah gaya magnet. Nah, delta W sama dengan B I L. Oke. Delta S. Oke. Nah, sekarang usaha mekanik itu akan menghasilkan usaha listrik. Nah, usaha listrik apa? Ya udah sama dengan energi listrik ya. Usaha listrik ya. Jadi nanti energi mekanik dapat menimbulkan energi listrik. Nah, berapa besarnya? W atau E sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, atau I kuadrat kali R kali delta T. Kenapa sih pakai delta? Karena kecilnya itu. Nah, kalau ini delta, maka W juga delta W. Oke. Sama kan? Berarti ini dengan ini sama. Nah, berarti delta W sama dengan delta W ya. Nah, ini ganti ini B I L ya, delta S sama dengan I kuadrat. Tadi dulu. Oh, bukan ini, bukan kita tidak pakai I kuadrat, tapi pakai ini dulu ya. Oke, saya hapus ya. Energi itu bisa banyak, bisa I kuadrat RT, bisa V kali I kali T, bisa V kuadrat per R ya, kali T. Nah, saya pakai ini aja. V kali I. V kali I. Oke. Jadi ini ganti nih. V ya. Saya hapus nih supaya tidak kelihatan jelek amat ya. Oke. Ini berarti V I kali delta T. Nah, ingat nih, ketika digerakkan ke arah kanan, dengan kecepatan V, maka nanti pengantar memotong medan magnet yang arahnya ke kanan, yang arahnya masuk, sorry. Nah, maka akan terjadi aliran arus. Nah, kemana? Nah, nanti ketika digerakkan ke kanan, maka arus elementer juga ke kanan. Ya, arus elementer itu berarti gerakan elektron satu buah atau positor ya, I elementer. Nah, arus elementer itu akan mendorong muatan-muatan yang ada dalam CD kemana? Ke atasnya, gitu ya. I. Nah, berarti udah jelas ketika digerakkan ke arah kanan arus mengalir dari D, C, B, L, M, A, D ke C lagi. Muter ya ini. Oke, muter. Nah, udah. Ketika digerakkan ke kiri dengan kecepatan yang sama, maka arusnya itu dari C ke D ke A, M, B, C, D sampai seterusnya. Oke. Nah, itu di buku lain diberi tanda negatif. Kenapa sih negatif? Nah, emang aslinya percobaan Faraday itu menggunakan yang negatif ya. Kenapa negatif? Karena di situ sesuai dengan hukum Lorentz. Nah, ini coret dengan ini. Maka tinggal B, L, delta S sama dengan minus V. Bisa pakai E ya. Bisa pakai ini. Nah, boleh ya. Nah, kalau di guru misalkan guru kalian memberikan notasi ini ya, silakan pakai. Ya. Nggak usah bingung. Oke, lanjut. Nah, maka nanti V sama dengan min B L delta S per delta T. Ingat, delta S per delta T itu tiada lain adalah kecepatan. Maka potensial atau GGL induksi ya, itu boleh ditulis min B L V ya. Oke, 1/1 nih. Atau GGL induksi bisa E bisa V ya. Pilih salah satu, jangan dua-duanya nanti ribet nih. Nah, maka nanti min B
L delta S per delta T. Nah, L kali delta S itu tiada lain adalah luas ya. Luas kan? A itu. Nah, maka nanti GG induksi EI ya boleh ditulis ini min B kali delta A per delta T. Ingat, B kali A itu sama dengan plug magnet ya. Nah, kalau plug magnet misalkan delta itu berarti tinggal B kali delta A ya. Nah, oke. Maka GG induksi itu selain BLP itu boleh ditulis dengan plug ya, delta plug per delta T. Atau begini. Nah, karena kumparan ya, karena kumparan jumlah kumparannya adalah atau jumlah lilitannya adalah n, tinggal ngalikan n delta plug per delta T. Ini boleh ngomongnya delta plug per delta T. Tapi kalau ini ya I itu bisa n D plug dt gitu ya. Yap, sama nggak ini dengan ini? Ya hampir mirip lah gitu. Cuman ini digunakan untuk integral ya. Integral. Jadi gini nih notasinya. Nah, oke. Yang benernya nulisnya kayak gini. Nah, oke. Jadi kita udah punya persamaan berapa? Yang pertama BLV, yang kedua adalah N delta plug per delta T atau N D plug dt. Nah, tanda negatif boleh dihilangkan. Nah, ini negatif itu sesuai dengan hukum Len. Ya. Apa itu hukum Len? Hukum Len terjadinya arus induksi selalu melawan penyebabnya. Gitu. Nah, selalu melawan penyebabnya. Seperti yang tadi, ketika magnet masuk ke kumparan, misalkan utaranya, maka nanti magnet bukan magnet, kumparan akan menjadi utara walaupun itu sementara. Oke. Nah, itu jawabannya ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi kita penjerbus balik lagi BLV, kemudian N D plug dt atau N delta plug per delta T. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan arah gaya magnet ya. Oke. Ketika digerakkan ke arah kanan, ingat gaya magnet selalu melawan penyebabnya. Nah, oke. Maaf ini kalau ada loncatan. Nah, delta S. Nah, oke. C ke D. Oke. Nah, tuh. Selalu melawan penyebab. Jika ketika digerakkan ke arah kanan, saya tulis lagi nih. Ini tadi ada loncatan nggak apa-apa. Saya akan membuktikan itu. Nah, ketika digerakkan ke arah kanan, maka gaya magnet ke arah kiri, ya. Nah, jadi nanti V itu berlawanan dengan F, ya. Oke, ketika digerakkan ke arah kanan, maka gaya magnet ke arah kiri. Nah, sekarang hubungannya kemana? Ketika digerakkan ke arah kanan, arus induksi ke atas. Maksudnya ke atas itu dari DC, L, M, DC. Ini jadi muter gininya. Nah, gitu. Melewati hambatan. Ya. Nah, ketika digerakkan ke arah kanan. Ketika digerakkan ke arah kiri, maka nanti balik lagi. Ini ke atas, ini ke kanan, ini ke bawah gitu ya. Nah, nanti di sini ada hubungannya. Hubungannya apa? Untuk menentukan arah F itu berarti P selalu berlawanan dengan F. Maka nanti tinggal I cross B. Itu F ya. Atau P cross B. Nah, P cross B sama itu dengan F ya. Cuman ini beda bukan di sini, bukan di gaya listrik pada pengantar ya gitu. Nanti di situ ada contoh untuk ini. Contoh ya. Contoh misalnya gini. Medan magnet ke arah kanan B. Nah, arus mengalir ke atas I. Nah, kemana gaya magnet? Ya udah tinggal I cross B ya. I cross B berarti artinya putar I terhadap B. Nah, nanti arah gaya magnetnya ke arah sana ya. Tembus gitu. Ini F gitu ya. Gampang. Oke. Itu pembahasan antara gerakan dengan gaya magnet. Ya. Nah, sekarang contoh soalnya begini.
Penghantar panjangnya 60 cm digerakkan di dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan kecepatan sekian. Nah, boleh kalian ngerjakannya seperti ini. Nah, jadi nanti L-nya adalah 60 cm ya, atau di sini 0,6 meter. Kemudian medan magnetnya atau induksi magnetnya di situ 0,5 Tesla ya. Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian kecepatan bisa speed ya, meter per sekon. Nah, di situ hambatannya adalah 10 ohm ya. Nah, pertanyaannya hitung GGL induksi ya, kemudian beda potensi juga sama, terus arus yang mengalir pada penghantar. Oke, kita mainkan ini ya. EI GGL induksi itu min BL V. Saya tidak mau pakai V, negatif, nggak apa-apa. EI sama dengan min, buang minnya L kali V. Tinggal masukkan nih 0,5 kalikan L-nya berapa? L-nya itu 0,6 ya. Kemudian V-nya berapa? 4 meter per sekon ya. Nah, 4 kali 5 akan 20. Berarti 2 kalikan 0,6 berarti 1,2 volt ya. Volt. Nah, kemudian ditanyakan berapa sih arusnya? Arus yang mengalir pada hambatan. Nah, tinggal V, ingat nih I kali R. Nah, V-nya tidak ada. Ya ini berarti ganti 1,2 sama dengan I, R-nya di situ 10. Nah, maka nanti I-nya itu 1,2 per 10. Karena kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini, langsung aja 0,12 ampere itu ya. Oke. Itu soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 gimana nih? Pada sebuah kumparan terjadi perubahan garis gaya magnet ya. Dari 10 pangkat minus 4 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 Weber dalam waktu 2 milisekon. Jika jumlah lilitan 100, tentukan GGL induksi pada kumparan itu. Oke, kita jawab. Yuk, diketahui aja langsung. Ya. Nah, nanti di sini waktunya 2 milisekon, kemudian plug pertama itu 10 pangkat minus 4 Weber ya. Kemudian plug yang kedua itu 5 kali 10 4 minus 4 ya. Kemudian jumlah lilitan N itu berarti jumlah kumparan ya sama 100 buah. Nah, pakai apa sih? Pakai ini. GGL induksi sama dengan min N ya. Oke, D plug boleh, DT boleh ya. Nih, berarti minus ya 100. Tanda minus boleh dibuang apa-apa. Nah, ini berarti di sini 5 10 pangkat minus 4 ya dikurangi 10 pangkat minus 4 dibagi berapa? Dibagi di situ 2 milisekon ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Nah, negatifnya boleh dibuang. GGL induksi sama dengan 100 ya. Kali 10 pangkat minus 4 kalikan. Nah, di sini 5 dikurangi 1 kan? Berarti 4 kan? 4. Oke, dibagi dengan 2 10 pangkat minus 3 ya. Cara dengan ini. Oke, kemudian dinaikkan. Tinggal GGL induksi sama dengan 100 ya, kalikan 2 kalikan 10 pangkat minus 4 kalikan 10 pangkat 3 ya, gitu. Gampang ya. Ini berarti 4 dengan 3 aja adalah minus 1. Minus 1 kalikan ke sini berarti 20 ya. 20 volt. Nah, gitu. Itu GGL induksi. Oke. Itu soal nomor 2 ya. Lanjut ke soal ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 3. Nah, di sini tentukan arah aliran arus induksi pada masing-masing penghantar. Nah, perhatikan nih. Nah, ini ada penghantar bukan penghantar, ini ada medan magnet arahnya ke atas misalkan. Nah, ini penghantar posisinya utara selatan mau digerakkan memotong medan magnet misalkan ke sini. Ya. Nah, tuh. Nah, oke. Ini gambar A. Sekarang gambar B. Nah, yang nyelonong tadi itu ya. Gambar B,
Nah, medan magnet bukan ke ke atas, sekarang justru ke timur. Nah, ini kok dari mana? Ya ini kan namanya juga soal, boleh-boleh saja gitu. Nah, ini ada penghantar. Penghantar posisinya adalah utara selatan. Kalau tadi kan medan magnetnya ke atas, posisinya utara selatan juga. Nah, coba nanti digerakkan ke mana? Digerakkan, nah gitu ya. Nah, nah sekarang pertanyaannya, arahnya kemana kecepatan? Nah, yang ini kecepatannya ke atas, yang ini kecepatannya ke kanan. Saya gambarkan. Tuh, kan? Nah, medan nanti kemana? Medan nanti ke atas. Jadi nanti P cross B. P cross B. Perhatikan ya. Pengantar posisinya adalah utara selatan. Jadi nanti jawabannya itu tidak mungkin ke bawah, ke atas, ke timur, ke barat ya. Kenapa? Karena penghantar itu posisinya CD atau masuk dan keluar. Nah, berarti arus kemungkinan besar ke arah C, mungkin ke arah D. Tinggal buktikan dengan menggunakan P cross B. Ya, tuh. Nah berarti arah induksi ke sini. Ya. Nah tadi di depan itu bukan bukan P cross B. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Nah, saya ulangi gini. Kalau tadi ada yang salah nih. Oke. P cross B berarti I, ya. Kalau I cross B berarti F gitu ya. Saya ulangi ya di sini biar tidak mutar slide lagi. Nah, P cross B berarti I-nya berarti ke arah D masuk ya. Ya. Nah, ini atrok-atrokan tulis nih, apa Pak? Ya. Perhatikan ini. Untuk menentukan arah arus, I itu gunakan P cross B ya. Nah, untuk menentukan gaya magnet, F itu berarti I cross B ya. Untuk arus P cross B, untuk gaya magnet I cross B ya, itu. Nah, ini artinya apa? P cross B yang ini nih, yang ini putar P terhadap B guys. Itu. Ini sama putar P terhadap B ya. Putar. Jadi nanti kalau P-nya mutar, B-nya juga ikut mutar ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, GGL induksi diri. Ada GGL induksi, ada GGL induktansi diri. Nah, perhatikan ini. Perhatikan. Ingat bahwa perubahan blok magnet tiap waktu dapat menimbulkan perubahan arus tiap waktu ya. Nah, kalau ini maksimum, ini juga ikut maksimum. Telan aja ya. GGL induksi itu besarnya min N ya D plug DT. Nah, untuk GGL induktansi diri EI sama notasinya itu berarti min L DI DT atau I2 dikurangi I1 sama ya. Ya. Nah, sekarang begini, satukan bahwa GGL induksi itu sama dengan GGL induksi juga ya. Nah, berarti tinggal N D plug DT ya, tinggal kemudian L DI DT ya. Tinggal nyoret ini. Maka tinggal N N D plug ya sama dengan DI. Oke. Maka integralkan kiri kanan ya. Nah, D plug kalau diintegralkan ya, ini 0, ini plug ya. Terbatas ini 0, yang ini I. Nah, ini berarti N kali plug saja. Tanyakan ke guru matematik ini dari mana sih D plug diintegralkan jadi plug ya. L kali I. Nah, udah jelas, maka induktor besarnya adalah N ya. Kemudian plug, kemudian dibagi dengan I ya. Ingat plug itu apa? B kali A. Oke, tinggal masukkan. Bisa ini L sama dengan N B A kan? Oke. N B A. Plug itu kan nih per I. Nah, ingat medan magnet pada solenoide itu apa? Solenoide. Nah, berarti mu 0 IN per 2L ya. Mu 0 IN per 2L atau mu 0 IN per L gitu ya. Sorry, mu 0 IN per L.
Miono I N per L. Tuh. Tinggal masukkan ke situ. Nah, maka induktansi diri suatu kumparan tinggal N, B-nya ganti dengan miono I ya, kali N, oke, per I kali L. Coret ya. Oke. Coret ya. Nah, ini udah dapat, berarti tinggal induktansinya adalah N kuadrat miono I ya. Betul. Baca kan? Oke. Jadi nanti rumusnya apa? Miono ya, N kuadrat ya, N kuadrat per L itu ya. Oke. Kalau diturunkan, energinya berapa energinya? Energi ya, energi kumparan ini juga sama, telan aja. Energi kumparan itu enggak, energi itu sebenarnya setengah L I kuadrat ya. Oke. Ini energi ini sama dengan satuan lainnya yaitu joule. Oke. Nah, cukup melelahkan ya. Lanjut ke pembahasan. Tuh, ini kan berarti diturunkan dulu. Nah, ketika dimasuki kumparan, maka terjadi dimasuki magnet, maka kumparan akan mengurung garis-garis kayak magnet. Oke. Nah, oke. Dari maksimum dan jadi minimum. Dplug dt sebanding dengan di dt. Oke. Ini gambarnya sesuai ya, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang soalnya sebuah kumparan induktansinya 5 mH. Nah, berarti di sini ya diketahui ya. Tentukan GGL induktansi diri. Nah, berarti tinggal gini. L itu diketahui di situ 5 mH ya. Nah, sama nih 10 pangkat min 3 Henry. Jadi Henry ke milihenry 10 pangkat 3. Milihenry ke Henry berarti 10 pangkat minus 3 gitu. Waktunya berapa? 2 milisekon atau 2 kali 10 pangkat minus 3 apa sekon ya. Oke. Waktunya berapa? Nah, ini harusnya berapa? I1 itu mula-mula 1 miliampere ya. Atau 10 pangkat minus 3 ampere. Kemudian I2 ya. I2 itu 5 miliampere, oke? Atau 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Pakai rumus apa? Pakai rumus ini. GGL induksi sama dengan LDI dt ya. Oke, tinggal masukkan L-nya adalah 5 mH berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kurung nih. Nah, sekarang I yang pertama itu 5 harus 1 miliampere berarti yang kedua 5 10 pangkat minus 4 bukan 4 3 sorry 3. Wah, ini belepotan nih dikurangi ya, ini udah ada nih, udah ada, kurangi 10 pangkat minus 3 per berapa? Per 2 10 pangkat minus 3. Oke, di atas ada minus 3, di bawah ada minus 3, coret aja nggak usah pusing ya. Oke, maka di sini 5 kali 10 pangkat minus 3. Ini di sini 5 dikurangi 1 berarti 4 per 2 ya. Oke. Coret 2 kalikan 5 berarti 10. 10 kalikan 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya berapa? 10 pangkat minus 2 atau 0,01 apa? Volt ya. Oke. Volt. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan ini lebih mengerti ya, karena ini materi yang mudah dibanding dengan materi sebelumnya. Oke. Nah, next video yaitu generator AC dan transformator. Jadi nanti setelah membahas tentang GGL induksi, kita akan membahas tentang sumber arus bolak-balik ya.